Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube-nya Herman Channel. Selanjutnya kita mengupas tentang Satrio Peningit Part 2 yang berjudul Satrio Peningit Orang Biasa Bukan Orang Sakti. Salam damai bagi seluruh umat dimanapun berada. Kembali lagi kita bertemu dalam pembahasan tentang Satrio Peningit, tentang kehidupannya. Pembahasan saya tentang kehidupan Satrio Peningit tetap mengacu pada dua naskah kuno, Ramalan Prabu Siliwangi dan Prabu Jayabaya. Dalam dua naskah kuno tersebut menyebutkan Satrio Peningit adalah orang biasa. Orang biasa dalam segala sisi, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, status sosial, maupun dalam beragama. Seperti yang dikatakan Prabu Jayabaya, Satrio Peningit itu hidupnya kesandung kesamper, yang artinya Satrio Peningit itu orang biasa dari status sosial yang paling rendah dan hidupnya sangat miskin dan susah. Disebut pandita bukan pandita, itu berarti Satrio Peningit bukanlah ahli dalam agama, bukan penghafal hadis, dan bukan ahli dalam ilmu syariat. Loh, bagaimana Satrio Peningit bisa jadi pemimpin umat dan menyatukan seluruh umat kalau dia tidak berilmu? Bagaimana dia bisa memimpin Nusantara yang mayoritas muslim kalau dia bukan ahli dalam agama? Saya meyakini bahwa Satrio Peningit adalah Imam Mahdi, cuma beda penyebutan saja di setiap daerah, setiap negara, maupun dalam setiap agama, beda penyebutannya. Tapi dia adalah satu orang yang sama, yang akan membimbing dan memimpin umat dalam peradaban baru di akhir zaman. Zaman yang penuh dengan keadilan, kedamaian, dan berbudi pekerti yang luhur. Tapi saat ini Satrio Peningit bukanlah siapa-siapa. Dia hanyalah manusia biasa dengan segala keterbatasan, manusia yang penuh kekurangan. Dia tidak lebih baik dari kalian. Dia tidak lebih pintar dari kalian. Dia tidak lebih berilmu dari kalian. Hanya satu yang menonjol dari dirinya, dia hanya berserah diri pada kehendak Tuhan yang menciptakannya. Dia merasa dirinya hanyalah sebuah wayang, dan Tuhannya adalah dalang yang menggerakkan dirinya dan kehidupannya. Dia hanya mencoba menjalani skenario kehidupannya dengan sebaik mungkin, bagaikan seorang aktor yang mencoba menjiwai peran dari naskah yang telah diberikan kepadanya. Dia merasa dunia tidaklah nyata, dia hanyalah panggung sandiwara. Yang dia yakini sampai detik ini, kehidupan yang nyata sesungguhnya adalah kehidupan yang sesudah mati. Kehidupan di akhirat nanti yang kekal dan abadi. Baginya penderitaan yang dialaminya selama ini hanyalah sebuah peran panggung, kehidupan yang harus dia mainkan dengan sebaik mungkin. Karena yang menulis skenarionya adalah Tuhan yang menciptakannya. Kembali lagi ke pertanyaannya, bagaimana Satrio Peningit bisa memimpin Nusantara menjadi mercusuar dunia? Kita kupas dari hadis Rasulullah SAW tentang Imam Mahdi. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwa Imam Mahdi adalah bait, akan dibait islah dalam satu malam. Dalam satu malam itulah Imam Mahdi atau Satrio Peningit dalam islahnya, dia dirubah dan di-upgrade menjadi manusia yang serba bisa dalam segala hal keilmuan, baik ilmu agama, syariat, politik, perang, dan ilmu kepemimpinan. Jadi jangan lagi ada pembahasan bahwa Satrio Peningit saat ini adalah orang sakti yang punya ilmu inilah, ilmu itulah, bisa inilah, bisa itulah yang terlalu berlebihan. Karena saat ini Satrio Peningit tidak bisa apa-apa, tidak pernah berguru sama siapapun,
tidak pernah bertapa kemanapun. Karena Prabu Jayabaya mengatakan bahwa Satrio Peningit itu sedang sembunyi dalam terang. Artinya apa? Dia berada dalam keramaian, tapi hidupnya merasa sepi, seperti tidak berteman, padahal dia punya teman, seperti tidak punya keluarga, padahal dia punya banyak saudara. Dia merasa sebatang kara di tengah teman dan keluarga. Kenapa bisa begitu? Karena hidupnya selalu difitnah, dilecehkan, dan dianggap gila. Dia hanya dipandang sebelah mata. Itulah yang menyebabkan dia tersembunyi dari pandangan orang-orang yang tidak mengenali bahwa dia adalah orang pilihan yang sedang dalam pembunyiannya dengan ujian yang berat. Seperti yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya, bahwa di akhirat zaman kelak ada fitnah yang sangat gelap, bagaikan sepotong malam. Itulah fitnah yang sedang dialami Imam Mahdi atau Satrio Peningit. Maka dalam ramalan Prabu Jayabaya menyebutkan bahwa Satrio Peningit itu hidupnya kesandung kesamper karena selalu difitnah dengan fitnah yang dahsyat, bagaikan gelombang menerpa dirinya, tidak henti-hentinya. Makanya hidup Satrio Peningit sangat gelap dalam penderitaan. Cukup sekian pembahasan saya kali ini tentang hidup dan kehidupan Satrio Peningit. Kalau ada salah kata dalam penyampaian, sudi kiranya dimaafkan. Karena saya hanyalah orang awam yang perlu banyak belajar dalam penyusunan kata-kata yang tepat dan benar dalam penyampaian konten saya. Oh ya, mohon maaf kalau kutipan hadisnya hanya sepenggal, karena saya tidak mencari referensi hadisnya dari kitab hadis, karena saya dapatkan penggalan hadisnya dari ceramah YouTube yang pernah saya tonton, dan saya hanya ingat sepenggal dari hadisnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya dalam menonton konten saya tentang pembahasan Satrio Peningit. Dan saya akhiri, khairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa YouTube Herman Channel, di like, komen, dan subscribe-nya, dipencet tombol loncengnya. Sekian dan terima kasih.